Jadi memang sudah menjadi prediksi lah, perkiraan itu bahwa tahun ini dana mana itu akan digulirkan kepada masyarakat. Tapi kan kita harus mempelajari dari mana ini caranya, sistemnya bagaimana, harus dana ini bisa bergulir dan dengan sistem. Dan satu lagi yang belum mereka tahu, penandatanganan ini harus dilaksanakan oleh owner yang selama ini ditunggu. Nah, owner dan mana? Ownernya ini sebenarnya ya memang sudah ada, cuman beliau itu belum mau memunculkan diri. Jadi tinggal kita tunggu. Kita sudah siapkan kantor di Jakarta untuk beliau hadir di setiap beberapa bank asing dan di Bank Indonesia sudah kami siapkan semua. Jadi sewaktu-waktu beliau datang dan tanda tangan, ya sudah semua akan bisa dilaksanakan. Dan pelaksanaannya itu kita koordinasi, kalau di Indonesia kita koordinasi dengan pihak pemerintah. Tidak bisa di luar pemerintah, karena punya presiden yang menentukan dan lain-lain. Mungkin ini bisa Bunda juga Romo ya. Ada info kolateral di Indonesia di bawah Candi Borobudur. Itu ceritanya gimana? Enggak. Ya gimana dong? Ya memang kalau orang diterangkan secara logika ya susah ya. Tapi memang dari dasar dulu, dari zaman Nabi Sulaiman sudah ada di situ. Jadi memang sudah tertanam. Tapi kenapa ditaruh di sana? Di bawahnya candi. Ya, sebenarnya di situ ada sistemnya yang bagaimana bisa masuk ke dalam bunker. Ya. Nah, itu ada pakai pin semua, bukan pakai dengan goib-goiban, tidak. Ini sekarang sudah menggunakan elektronik semua. Jadi pakai laser, kita lihat semua canggih semua. Jadi sistem gudang itu sekarang sudah sangat canggih, sudah menggunakan elektronik semua. Jadi tidak dengan yang gaib tidak ada. Nah, sudah terjaga rapi, sudah tersistem rapi. Di bawah candi. Di bawah itu banyak di titik-titik di mana itu disimpan dan tidak bisa dibobol. Bagaimana? Karena di bawah itu ada sistem untuk membuka. Itu turun ke bawah aja sudah 300 meter dari permukaan tanah. Letak gudang itu 300 meter di bawah, di tanah, di atas tanah ini ke bawah 300 meter. Dipakai lift turunnya. Jadi sistem. Di bawah candi ada liftnya? Ada lengkap semua, tapi orang tidak tahu bagaimana pakai sistemnya. Terowongan di bawah tanah itu sudah lengkap semua, canggih semua. Jadi memang kalau sekarang bagaimana contohnya? Semuanya ini saya akan sedang mempersiapkan untuk memasukkan kolateral ke Javas Bank. Nah, malam ini atau besok kolateral itu harus sudah ada di bunkernya Javas Bank. Saya harus membayar operasionalnya itu $500. $500 untuk pekerjaan itu. Kalau dilewatkan atas kan ketahuan. Bagaimana cara barang itu masuk ke sana? Tahu-tahu dalam waktu 1 hari sudah siap. Seperti kami masukkan uang ke Bank Indonesia, ke bunkernya Bank Indonesia, itu sudah dalam waktu singkat pun sudah bisa dari gudang-gudang. Itu punya sistem tersendiri. Itu prosesnya bukan proses yang biasa. Bukan goib-goiban, tapi itu karena kecepatan kendaraan yang kita buat ini seperti laser, kecepatan melebihi jet, tahu-tahu sudah sampai. Punya sistem kendaraan yang sangat cepat sekali.
Ada ya. Ada. Dan bukan gaib, itu bukan. Nah, makanya sering ada Bukan. kalau Bukan gaib. bukan goib. Tapi Makanya sering tanggih gitu. ya, tapi makanya kan ini nanti selama-lama kan diperbaiki lagi karena di bawah ini sudah cagak-cagak lempengan-lempengan ini sudah lemah. Makanya sering ada gempa, ada apa kalau lagi kerja. Itu seperti itu. Iya. Enggak mungkin gudang itu dibuka di atas dibawa ke gotong, itu enggak mungkin. Tapi kembali ke tadi kolateral yang di bawahnya candi itu membackup untuk dana apa? Dana kenabian. Dana? Dana kenabian. Oh, dana kenabian. Berarti belum terpakai ya? Belum. Belum Itu belum, nanti belakangan itu. Kalau sudah manusia sudah paham tentang akhir zaman, tentang bagaimana manusia untuk bisa sedekahnya itu sudah benar-benar terfikir kalau sedekah itu adalah salah satu kunci bagaimana ibadah kita diterima oleh Tuhan. Nah, kalau sudah paham semua seperti itu, maka ini akan diangkat. Karena di dalam itu banyak sistem-sistem, bukan hanya harta, tapi sistem-sistem bagaimana kita menjadi sistem rolling program. Manusianya itu bisa di rolling program. Tergantung manusia itu bagaimana melangkah, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, itu semuanya lengkap. Ilmu Allah itu sangat luar biasa, yang belum bisa dipelajari oleh manusia karena baru berapa buku yang muncul ke dunia ini. Romo, sebetulnya kan berbagai hal penting dan banyak ditunggu-tunggu masyarakat tentang dana amanah. Ini kan bagian grand design dari Nusantara sebagai mercusuar dunia itu loh. Ya, mungkin bisa dijelaskan dong. Jadi memang sudah menjadi prediksi lah, perkiraan itu bahwa tahun ini dana mana itu akan digulirkan kepada masyarakat. Tapi kan kita harus mempelajari dari mana ini caranya, sistemnya bagaimana, harus dana ini bisa bergulir dan dengan sistem. Dan satu lagi yang belum mereka tahu, penandatanganan ini harus dilaksanakan oleh owner yang selama ini ditunggu. Nah, owner dana mana? Ownernya ini sebenarnya ya memang sudah ada, cuman beliau itu belum mau memunculkan diri. Jadi tinggal kita tunggu. Kita sudah siapkan kantor di Jakarta untuk beliau hadir di setiap beberapa bank asing dan di Bank Indonesia. Sudah kami siapkan semua. Jadi sewaktu-waktu beliau datang dan tanda tangan, ya sudah, semua akan bisa dilaksanakan. Dan pelaksanaannya itu kita koordinasi, kalau di Indonesia kita koordinasi dengan pihak pemerintah. Tidak bisa di luar pemerintah. Karena punya presiden yang menentukan dan lain-lain.